Oke, selamat pagi. Pagi. Di depan saya sudah ada 3 teman saya yang biasa saya ketemu juga sebenarnya di kantor ya. Kebetulan kita lagi menghandle pekerjaan yang memang agak-agak jadi salah satu bagian hot topic di Indonesia kali ya, yang nanti kita bahas ya in detail seperti apa. Untuk sobat upstream Med, kita kenalan dulu deh supaya nanti ngobrol lebih santai, lebih enak lah ya. Mungkin dari depan saya dulu kenalan, silahkan Mas. Oke, nama saya Khairul Imam. Saya dari fungsi SCM. Kebetulan saya diberikan amanah untuk membidangi terkait aliansi strategis. Jadi kita ingin mencoba sebuah kerjasama bisnis baru nih antara industri upstream dengan para teknologi provider. Mungkin itu sementara dari saya. Panggilnya kita biasa panggil Mas Cok ya. Jadi Ya. nanti kalau ada dengar-dengar Mas Cok ya berarti yang kita bahas sama dia. Oke, selanjutnya mungkin sebelah saya aja nih yang paling muda saat ini, ya kan? Ya, perkenalkan nama saya Wisnu Nugroho. Saya dari fungsi Production and Project. Ya, sesuai namanya ya, fungsi saya ya yang saat ini berada di Pertamina Supply Upstream adalah untuk memonitoring produksi minyak dan gas nasional. Saya di sini satu tim bersama Mbak Yoki sama Mas Andri yang mungkin habis ini kenalan ya. Monggo silahkan. Yes. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke yang seberang sana, saya kenalan dulu sama diri saya sendiri. Ya, mungkin yang pernah lihat saya nggak tahu nama saya Yoki. Saya juga dari SHU atau mungkin teman-teman lebih dengernya tuh PHE ya. Jadi saya dari fungsi Production and Project juga bareng sama Mas Andri, Mas Wisnu. Nama saya Yoki sekarang, panggil aja Yoki. Kemudian sebenarnya kalau dari judulnya kan udah pasti pada ngeh lah ya, produksi dan project. Ya pasti keterkaitnya ngurusin produksi, ngurusin project. Tapi memang kami dikasih amanah tadi seperti yang disampaikan Mas Cok untuk menghandle mungkin kegiatan yang agak sedikit di samping tapi penting gitu, yang kita akan jadiin topik hari ini. Gitu aja sih paling perkenalannya ya, biar pada penasaran. Kita bahas dulu satu lagi nih yang belum kenalan, silahkan Mas. Ya, terima kasih Mbak Yoki. Nama saya Andri Yogaswara dari fungsi Production and Project. Ya, sama Mas Wisnu juga sama-sama dari fungsi Production and Project di Departemen Production and Project Management ya. Jadi kita ngurus produksinya Pertamina SHU, Sabo Holding Upstream, dari Sabang sampai Merauke. Jadi performance-nya, kinerjanya kita kan punya target produksi di Pertamina ini. Kita monitor apakah mencapai atau belum mencapai, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Nah, kita terus monitor bersama teman-teman dari kita di SAU ada regional dan zona dan PK juga. Kita berkolaborasi dengan mereka. Mungkin buat upstream mate yang sudah tahu tapi tipis-tipis ya, bisa ceritain sedikit nggak apa sih bedanya SAU terus regional zona yang tadi Mas jelasin itu? Ya, kalau SAU itu subholding upstream ya. Subholding upstream itu adalah salah satu subholding yang mengelola di bidang hulu migas untuk operasi dan optimalisasi operasi produksi di Pertamina di Indonesia. Nah, itu dibagi-bagi per regional. Kita ada 5 regional. Region 1, region 2, 3, 4, 5. Region 1 itu untuk di area Sumatera. Region 2 itu area Jawa Barat dan offshore ya. Terus yang region 3 di Kalimantan. Region 4 di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Papua juga. Indonesia Timur. Indonesia Timur itu yang 1 sampai 4 itu domestik. Nah, kita ada satu
internasional ya. Oh iya, Regional jagoannya 5. PHE juga lah ya, Ya, internasional. internasional. Oke. Itu kita punya internasional di sana, ada beberapa aset yang kita produksikan di sana yang kita sebut regional 5 seperti itu. Ya. Nah, Mas Andri ini sebagai yang si paling produksi nih ya. Sebenarnya visi Pertamina Subholding Upstream itu apa sih, Mas? Visi Subholding Upstream seperti yang kita sudah tahu lah dari dulu ya, kita ingin menjadi perusahaan kelas dunia. Nah, itu. Yang pertama ya, menjadi perusahaan oil and gas kelas dunia, dan juga untuk menambah nilai tambah bagi stakeholder semaksimal mungkin seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk mencapai visi itu? Kayak semisal tadi yang Mas Andri sampaikan ya, terkait meningkatkan produksi dan sebagainya. Kayak yang berita yang lagi hot beberapa waktu ini kan, saya baca-baca itu kan produksi migas nasional lagi turun ya. Kita lihat kan dari berita dari SKK Migas dan dari Kementerian SDM gitu sih. Nah ya, itu yang lagi ramai juga tuh, ngebahas mengenai bahasanya apa ya, reaktivasi ya. Oh iya. Jadi Pertamina, ya itu ya, itu juga sebenarnya kita sering dengar, tapi mungkin itu topik lain ya. Tapi nyambung sih sebenarnya. Kita mau bahas apa nih? Itu hot isu yang paling hot. Oke. Hot mana sama? Oke, nggak usah. Oke, saya jelasin sedikit aja. Boleh. Boleh di-spill lah dikit lah ya. Oke. Jadi kita itu mengelola produksi di Indonesia ya, khususnya di domestik yang kita operasikan gitu, dari Sabang sampai Merauke. Jadi target produksi kita itu sekarang di 500 ribuan ya, 500 ribuan. Produksi Pertaminanya ya. Pertaminanya. Ya, itu dengan di luar juga region 5. Namun secara pencapaian kita sekarang agak kurang bagus nih, Mas Wisnu, Mas Choi dan Mbak Yoki. Kita hanya 94% dari target yang kita canangkan. Berarti kan ada gap yang lumayan gede tuh untuk kita tambal. Terkait dengan pencapaian nanti di akhir tahun yang mungkin hanya sekitar 3-4 bulan lagi nih. Ya. Nggak berasa lah ya, udah mau habis tahunnya. Jadi 550 itu bagi Indonesia itu sangat besar, karena semua operasi atau field WK yang ada di Indonesia itu sekarang udah dipegang Pertamina ya. Contoh Chevron di Rokan, betul. Ya, Pertamina itu kan produksinya bisa sampai 160 ribu. Ya. Salah satu backbone nasional itu produksi. Yang kita biasa kenal ada di Region 1. Region 1 itu ya. Kemudian yang di yang kedua itu di Total. Di Exxon Banyu Urip kan. Oke. Produksinya tinggi juga. Pepsi gitu. ya. Nah itu 550 ribu, tapi secara nasional itu kita hanya 600 ribu, artinya hampir 80-90% itu diproduksikan dari Pertamina. Nah, itu secara oil ya. Sedangkan, nah ini yang kedua nih yang paling penting juga, kita itu sebagai national oil company, Pertamina itu menjadi salah satu BUMN untuk menjaga ketahanan energi nasional. Nah itu paling penting, karena selain kita memberikan revenue buat stakeholder, kita pun ada kewajiban sebagai national oil company untuk mempertahankan produksi untuk menutup kebutuhan konsumsi nasional. Emang kebutuhan konsumsi nasional berapa sih, Mas? Di sini Mas Wisnu, kita cuma 600 ribuan lah ditambah dengan yang aset lainnya, aset di luar Pertamina. Tapi kebutuhan kita itu 1,4 sampai 1,5 juta barrel per day. Artinya kita harus menutup gap 900 ribu, lebih dari setengahnya itu kita harus tutup. Yang harus kita impor. Nah itu impor menurunkan revenue atau pendapatan negara kan. Nah kita salah satu BUMN yang bertugas untuk membantu untuk pendapatan nasional seperti itu. Nah itu gap yang harus kita kita terus jaga ya, apalagi dengan adanya reservoir decline terus menurun. Sedangkan dari eksplorasi juga kita belum menemukan giant field. Giant field itu belum menemu, Mas Wisnu, Mbak Yoki. Yang kita harapkan bisa ratusan ribu, bahkan puluhan ribu pun agak susah sekarang ya. Yang aset pemboran eksplorasi kita. Nah ini tantangan kita di sini sebagai insan-insan Pertamina seperti itu. Nah upaya-upaya apa sih untuk
menutup gap lah ya. Kalau nggak bisa menutup, kalau gapnya kan terlalu jauh ya, ini bukan gap yang bisa dibilang ya. Tapi at least menaikkan produksi apa sih yang dilakukan di Pertamina Sapuling Upstream, Mas Andri? Ya, secara umum kan kita sudah tahu bersama ya, secara petroleum engineering kita dilakukan di existing, misalnya melakukan walkover, kemudian pemboran development, untuk di fasilitasnya kita melakukan debottlenecking untuk menurunkan Pressure dan lain-lain. Kemudian eksplorasi tadi. Nah, itu salah satu kegiatan teknikal yang kita lakukan untuk menjaga decline produksi itu. Di samping juga mungkin kita melakukan beberapa akuisisi. Sebenarnya Pertamina juga melakukan yang tadi Mas Andri sampaikan ya, reaktivasi sumur, sudah kita pakai metode yang ya macam-macam lah ya. Mungkin kita juga udah sering dengar ya kalau di broadcast internal kan juga ada ya pakai yang existing teknologi atau nah ini sebenarnya agak nyambung nih sama topik kita. Jadi kita juga pakai teknologi baru ya kan, teknologi yang mungkin di lapangan contoh di lapangan Sumatera, daerah Sumatera ya, itu teknologinya sudah diaplikasikan. Tapi kan ini SHU ini sebenarnya adalah penggabungan dari semua anak perusahaan Pertamina nih. Jadi satu namanya SHU. Jadi udah ada EP lah istilahnya dulu, ada Pepsi, ada PHE, offshore, onshore juga, ada X, macam-macam lah ya. Nah, jadi mungkin di sebelah region 4-nya sudah, tapi ternyata di region 1-nya tuh teknologinya belum. Nah, itu bisa dianggap jadi namanya teknologi baru. Nah, sebenarnya ini nyambung nih sama topik yang akan kita bahas, gimana sih dari PHE khususnya SHU kita untuk mendukung program peningkatan produksi itu salah satu cara itu ngapain gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Mungkin kita spill dikit-dikit aja topiknya atau gimana nih? Dan ini pun nyambung dengan misi Pertamina sebenarnya. Reaktivasi tadi ya. Salah satunya itu dan juga mengembangkan teknologi dan inovasi. Betul. Untuk peningkatan produktivitas produksi minyak gitu. Ya, itu betul, salah satu misinya Pertamina seperti itu. Ya, jadi kita intinya adalah kita tuh melakukan semua effort yang terbaik buat negara. Sehingga berdampak buat mungkin penerimaan negara juga berdampak kepada tadi ketahanan energi seperti yang disampaikan Mas Andri, Mas Chow juga dan Mas Wisnu. Kita spill dikit lah topik kita tuh sebenarnya apa sih, kita mau ngebahas apa sih. Nah, yang dari tadi mungkin sedang mengembangkan how to say-nya apa, Mas Chow, ini biar nyambung nih. Kita sebenarnya mau bahas apa sih di podcast kali ini? Oke. Jadi hari ini kita coba membahas sebuah skema bisnis baru lah ya. Jadi ini itu boleh jadi akan jadi cara berbisnis baru untuk industri upstream, di mana skema ini ya itu mendorong upaya implementasi percepatan penerapan teknologi dalam rangka untuk meningkatkan produksi. Nah, skemanya kita namakan skema bisnis NCNP gitu kan. Jadi di mana skema ini itu ya kita akan mempertemukan antara si pemilik teknologi ya dengan si pemilik tantangan produksi gitu ya. Jadi bisa jadi tantangan produksinya berupa kepasiran atau berupa scale ataupun mungkin mechanical problem, downhole mechanical problem. Nah, si pemilik teknologi yang ada di luar sana itu boleh menawarkan teknologinya ya. Nah, ketika itu berhasil maka akan terjadi sharing profit gitu ya kira-kira. Jadi resikonya kita bagi, profitnya pun kita bagi. Gitu kira-kira konsep dasarnya gitu. Mas Cok, maaf ya, saya mau nanya nih. Ini kan disebut baru ya. Sebenarnya sama yang existing itu apa bedanya? Kenapa disebut baru ini? Oke, makasih Mas Andri. Itu sebetulnya yang ingin saya jelaskan berikutnya. Jadi kalau kebetulan karena saya sendiri dari fungsi SCM gitu ya. Jadi kalau kita ngomong pengadaan ya, proses pengadaan di industri upstream ya secara umum gitu ya. Jadi
yang kita jual atau bid dokumen yang kita jual secara umum itu kan adalah scope of work dan rencana kerja. Nah, scope of work dan rencana kerja itu teman-teman Pertamina yang bikin. Nah, teman-teman teknologi provider itu harus submit harus menawarkan sama dengan scope of work maupun rencana kerja yang kita bikin. Nah, kalau teman-teman teknologi provider itu submitnya nggak sama dengan scope of work maupun rencana kerja yang kita bikin, maka mereka akan didiskualifikasi pada saat evaluasi teknis, gitu Mas Andri. Nah, berbeda dengan skema bisnis NCNP ini. Yang baru itu adalah yang akan jadi penawaran, yang akan kita bid out ke teman-teman teknologi provider itu bukan scope of work-nya atau bukan rencana kerjanya, tapi masalahnya. Oh, sekarang kita menghadapi masalah scale. Oh, sekarang kita menghadapi masalah artificial lift misalkan. Nah, teman-teman yang punya teknologi ini silakan submit solusi silakan propose solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mungkin itu kira-kira perbedaan paling esensi antara skema konvensional dengan skema NCNP ini. Gitu, Mas Cok, saya jadi tergelitik mau nanya nih. Ini berarti semisal ada satu masalah gitu di lapangan, itu berarti beberapa teknologi itu approach-nya bisa beda-beda ya? Iya, benar sekali. Berarti bisa lebih fleksibel gitu ya? Nah, kalau tadi yang Mas Cok sebut baru itu tuh kapan sih dimulainya sih Mas ini? Terus ada aturannya nggak sih Mas? Ya, ini menarik nih. Jadi walaupun mungkin podcast ini baru terjadi tahun 2024 ya gitu kan. Jadi sebetulnya skema ini itu udah kita rilis sekitar di periode Agustus 2021 gitu kan. Dan alhamdulillah kita udah merilis aturan yang sekarang udah revisi 1, di mana di revisi 1 itu memungkinkan baik skema production gain maupun skema cost efficiency. Kalau yang sebelumnya di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 itu skema yang kita terima hanya skema production gain aja gitu kan. Nah, kalau sekarang kita terima dua-duanya nih, baik skema production gain maupun skema cost efficiency. Gitu kira-kira Mas Wisnu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya sih, apa sih keuntungan saya sebagai, taruhlah saya sebagai teknologi provider gitu kalau ikut program ini gitu. Apakah semisal nanti langsung dapat kontrak atau seperti apa sih Mas? Ya, jadi sebetulnya skema NCNP ini itu dibangun dari skema performance based contract di mana kontrak yang pembayarannya akan dilakukan berdasarkan kinerja yang telah dilakukan gitu kira-kira. Dan skema ini itu dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Nah, ini mungkin yang akan jadi sweetener buat teman-teman teknologi provider di luar sana nanti ya. Nah, karena skemanya penunjukan langsung, kita nantinya kita akan ada beberapa kriteria penilaian gitu ya. Tentunya untuk teman-teman teknologi provider ini akan menguntungkan di mana ketika saya punya fresh from the oven nih sebuah teknologi baru selesai riset, ini kan butuh area kerja untuk mencoba teknologi tersebut. Nah, butuh area kerjanya itu kita dalam hal ini yang mengelola sedemikian banyak wilayah kerja di Indonesia, kita menyediakan area kerja kita itu untuk jadi bahan uji coba gitu kira-kira. Nah, ini kan akan mengakselerasi tadi yang di awal saya sampaikan, penerapan teknologi baru ke depannya gitu kira-kira. Baru dan baru saja atau yang existing teknologi yang tidak baru pun boleh atau enggak? Nah, ini sebetulnya kalau dari matrik yang ada di pedoman yang kita miliki itu baik teknologi baru maupun teknologi yang belum pernah terbukti sebelumnya maupun teknologi yang sudah terbukti di lapangan sebelumnya, dan itu jika lapangan barunya itu dianggap analog sebagaimana lapangan sebelumnya, itu bisa langsung masuk ke dalam tahap full scale istilahnya ya. Nah, tapi kalau memang belum pernah diimplementasikan di Indonesia, belum pernah dicoba dimanapun, maka mereka harus melalui tahap field trial gitu kira-kira. Tapi kalau udah pernah terbukti, udah pernah
diaplikasikan di Pertamina dan sudah terbukti teknologi tersebut ekonomis gitu ya untuk diaplikasikan di lapangan Pertamina, tentunya bisa langsung ke tahap full scale gitu kira-kira Mas Andri. Kalau aku ya bertanya seolah-olah aku ini Pertamina ya, perwira. Kenapa aku harus pakai NCNP ini sih? Kenapa nggak aku pakai aja kontrak existing yang udah berjalan gitu ya di lapangan saya atau gimana? Itu ya, sama mungkin yang kedua kalau menurut saya juga mungkin biar teman-teman juga perwira sebagai usernya nggak ketar-ketir, nggak deg-degan ya, biasa kan hari gini ya ketar-ketir, deg-degan terkait ada nggak sih sebenarnya aturannya tuh yang publish tuh siapa sih aturannya, terus apakah itu memang based on apa sih gitu, jangan sampai suatu aturan tapi ternyata begitu ditarik ke atas aturan yang sebenarnya nggak ada aturannya juga gitu. Oke, makasih Mbak Zogi. Ini sebetulnya untuk memberikan garansi ya kepada teman-teman yang ada di zona gitu ya, atau di zona, di regional maupun di WK-WK yang lain gitu ya. Jadi kalau ngomong kenapa sih kita harus pakai ini gitu kan? Pertama mungkin ya saya melihatnya ada kalanya kita seringkali melakukan upaya itu sebagaimana yang kita lakukan kebiasaannya gitu ya. Jadi untuk misalkan kita terbiasa mengatasi solid content itu dengan SCON, mengatasi masalah kepasiran dengan sand consolidation, dengan injeksi chemical. Nah, mungkin ya di area lain ada yang mengatasi masalah kepasiran itu dengan nambahin filter atau mungkin dengan ganti pompanya gitu ya. Nah, nanti itu ada tuh beberapa database kita. Oke, jangan ke situ dulu. Oke. Nanti nadar. Ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita ingin merubah kebiasaan dulu ya. Jadi sebetulnya kita ingin mengubah supaya kita bisa jadi lebih terbuka dengan teknologi baru, dengan bagaimana Pertamina membuka diri untuk teknologi baru. Itu aku pernah baca juga tuh cuplikan dari. Ya. Ada, jadi kalau nggak salah dari Budirut itu, dari Bunike, dari Bunike itu menyampaikan bahwa Bunike waktu di tahun 2021 kalau saya nggak salah ya, itu Bunike menyampaikan bahwa Pertamina akan membuka diri ya dengan masuknya teknologi-teknologi baru. Dan juga ini selain tadi itu ya beberapa keuntungan dari dibandingkan yang existing Nukurup itu adalah kita berkolaborasi dengan dalam tanda kutip stakeholder atau teknologi provider di luar Pertamina lah. Artinya kita ada sharing risk di situ ya. Nah, sharing risk yang paling penting mungkin Mas Cok, karena di sini kita melakukan trial terhadap teknologi tersebut yang mungkin belum pernah dilakukan atau terbukti sebelumnya. Nah, ketika dia tidak berhasil atau no cure, ya kita kan ada sharing risk, artinya tidak full 100% Pertamina yang harus membebani biaya program itu gitu. Nah, dengan adanya ini alhamdulillah kalau misalnya kita bisa berhasil kan lanjut ya. Kalau misalnya kita gagal ya kita nggak pengen juga gagal. Tapi disitulah kelebihan dari Nukurup itu ada sharing risk ya. By the way mungkin kita perlu nge-refresh juga bahwa yang tadi sempat saya bahas, yang saya tanyakan aturan yang kita buat itu sudah di blessing sama siapa aja sih sebenarnya. Terus kita ngacu kemana. Jadi biar teman-teman yang mengikuti program ini atau ada yang tertarik mau menggunakan konsep skema bisnis apa sih bisa pakai NCNP ini gitu. Jadi di tahun 2021 itu kita keluarkan pedoman yang pertama, kemudian di tahun Agustus 2022 kita revisi gitu ya, kita revisi pedomannya. Kita perluas lah ya. Kita perluas dengan menambah konsep skema cost efisiensi yang awalnya hanya production gain, dan aturan ini sebetulnya ya kita udah mengacu kepada, kalau yang teman-teman yang ada di WK Cost Recovery itu artinya kita mengacu ke PTK 007 dan untuk teman-teman yang di Grow Split kita sudah mengacu, sudah sesuai dengan pedoman Ajoy gitu ya. Apa Ajoy, Mas? Ajoy itu apa? Ajoy? Kayak makanan nanti kalau cuma bilang Ajoy. Ajoy itu apa, Mas? Pedoman pengadaan barang dan jasa gitu kan, A7001 gitu ya. Nah, cuman kita terbiasa menyebutnya dengan Ajoy ya. Gampang lah ya. Biar gampang gitu ya. Takutnya sama yang biskuit itu. Iya.
Mas gitu Cok, kira-kira. Kalau yang PTK itu? PTK 007 termasuk juga dengan revisi terakhirnya ya. Jadi kita sudah mengacu kepada PTK 007 revisi 5 yang dikeluarkan oleh SKK tahun 2023. Jadi kemarin kita sudah bedah apakah pasal-pasal kita ya itu ada yang perlu dirubah terkait dengan kebetulan pedoman kita ya internal SAU. Pedoman kita itu kan rilis tahun 2022 Agustus 2022. Ya. Nah, sedangkan SKK Migas itu mengeluarkan pedoman barunya ya itu di September 2023. Nah, kemarin kita udah revisit kembali gitu ya. Apakah ada pedoman kita yang bertentangan dengan pedoman baru yang revisi 5 dan kita lihat itu sudah tidak ada yang bertentangan gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau prinsip skema bisnis ini sudah sesuai. ada aturannya dan aturannya juga sudah mengacu ke aturan yang Yang lebih sudah tinggi. Payung lebih hukumnya tinggi jelas lagi. ya. Payung Mbak Yoki. hukumnya jelas. Maksud saya gitu. Aduh, Anda mantul. Jadi ini jadi kayak asuransi ya, jaminan buat teman-teman yang punya lapangan maupun teknologi provider untuk join program ini ya. Iya. Nah, Mas, tadi kan yang dibahas itu dari sisi teknologi providernya ya. Kalau dari sisi yang punya lapangan ini tadi kan sharing risk, lapangan saya diuji coba. Oke lah, yang punya lapangan itu punya opsi untuk memilih teknologi yang emang paling sesuai dengan permasalahan yang lapangan. Selain itu ada benefit lain nggak sih Mas untuk yang punya lapangan sendiri? Benefitnya kalau mungkin ini ya yang mungkin intangible ya yang kali ini yang ingin saya sebutkan yaitu proses yang lebih cepat gitu ya. Jadi di dalam NCNP ya kalau kita mau ngomongin proses tender secara keseluruhan itu kan butuh waktu. Kalau tender jasa itu kalau nggak salah 6 bulan ya SLA-nya. Kalau tender barang itu sekitar 3 bulan gitu kan. Nah sedangkan ya kalau untuk proses NCNP itu sekitar 14 pekan aja gitu kan. Jadi harusnya dalam waktu 14 pekan itu berarti 3,5 bulan ya. Jadi 3,5 bulan teman-teman udah punya kontrak ya untuk mengeksekusi work programnya mereka gitu kira-kira sih. I see. Nah, tadi udah dijelasin itu benefit dari sisi teknologi provider, dari sisi yang punya lapangan di Pertamina-nya itu sendiri termasuk payung hukum dan aturannya. Tahapannya ada berapa dan apa aja sih Mas untuk NCNP itu? Oke, jadi total tahapannya itu sebetulnya ada 13 tahapan gitu ya. Jadi mulai dari yang pertama ini mudah-mudahan ingatan saya masih cukup bagus nanti ya. kita bantu gitu. ya. Kalau nggak lupa. Jadi yang pertama kita mulai dari identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah atau identifikasi tantangan yang ada di lapangan kita masing-masing lah ya. Nah kemudian yang kedua itu baru kita identifikasi teknologinya. Jadi untuk mengatasi masalah ini tuh yang cocok teknologi apa sih gitu kan. Nah kemudian yang ketiga itu dari teknologi. Biasanya kalau kita udah tahu teknologinya, kita itu tahu kira-kira anggaran yang dibutuhkan berapa untuk implementasi teknologi itu. Jadi yang kita lakukan berikutnya itu adalah persetujuan anggaran program. Oh misalkan teknologi A butuhnya 100.000, ya sudah kita lakukan persetujuan dulu anggaran programnya. Nah kemudian yang keempat itu adalah routing ini MOU supaya ini kan yang perlu dijaga. Jadi di dalam MOU kita itu ada 2 hal ya, ada kerahasiaan data juga. Jadi ada NDA-nya juga di dalam situ gitu kan. Jadi yang perlu dijaga kita akan share gitu ya ke teman-teman teknologi provider itu data-data rahasia kita gitu kan. Isi dapur kita share nih ke mereka nih. Hal yang sama kita pun ya artinya teman-teman teknologi provider nggak boleh membocorkan rahasia kita ke siapapun gitu kan. Nah hal yang sama teman-teman Pertamina pun juga tidak akan membocorkan teknologi yang akan ditawarkan oleh teknologi provider apapun yang mereka tawarkan. Itu yang keempat. Nah terus yang kelima itu mulai proses pengumpulan data gitu kan, mulai proses pengumpulan data. Jadi data subsurface-nya, data sumurannya, data surface facility-nya itu kita kumpulkan gitu kan. Dan yang keenam baru kita mulai
kajian teknis gitu ya. Nah, nanti kita di dalam kajian teknis itu ada beberapa tahapan ya, mulai dari test lab mungkin. Jadi kita melakukan compatibility test gitu kan terkait chemical, misalkan chemical yang akan diinjeksikan. Nah, mungkin yang ketujuh saya udah mulai agak-agak lupa nih ya. Mungkin Mas Andri. Nah, yang ketujuh apa Mas Andri ya? Kriteria ya. Oh, oke. Jadi yang ketujuh itu kita mendefinisikan kriteria gitu ya. Kita definisikan kriteria yang disebut sebagai obat yang berhasil itu yang seperti apa. Yang tadi gitu itu ya, cost efficiency atau production produksi. gain. Itu yang nentuin apakah kita akan cost efficiency, apakah oil gain itu apakah berdasarkan kondisi lapangannya atau keinginan masing-masing lapangan atau teknologi atau seperti apa Mas? Nah, ini karena cure definition itu adalah dalam tanda kutip ya media berantemnya kita kayak gitu kan. Jadi ini kita bisa saling challenge nih. Jadi konsepnya kan tadi kan kita bahas di depan ya. Konsepnya adalah sharing risk maupun sharing profit gitu kan. Artinya apa ya? Kita yang sebagai Pertamina kita bisa men-challenge nih teknologinya. Oh, kenapa harganya segini? Apa saja yang akan dilakukan? Urutan pekerjaannya seperti apa? Hal yang sama ya. Teman-teman teknologi provider pun bisa men-challenge kita. Oh, kenapa preparation cost-nya sebesar ini? Kenapa operation cost-nya sebesar ini? Gitu kira-kira. Jadi itu adalah media berantemnya kita. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ya, skema yang akan kita gunakan itu yang pertama ya, driven-nya adalah berdasarkan diskusinya gitu kan. Jadi skema ini itu yang paling pas, yang paling cocok itu pakainya apa? Berdasarkan teknologinya tentunya ya. Oh, kalau teknologinya misalkan penghancur skill gitu ya, penghancur skill. Nah, tentunya ya kalau ngancurin skill mungkin kurang pas kalau kita menghitung itu dari production-nya gitu kan. Tapi mungkin lebih tepat kalau kita pakai cost efficiency karena jumlah barelnya pasti akan sama-sama aja gitu kira-kira. Jadi itu berdasarkan diskusi Mas Andri gitu kan. Nah, jadi based on kesepakatan. Based on kesepakatan. Dan yang pasti sharing risk tadi. Jadi memang memperhitungkan sharing risk tadi, kesepakatannya seperti apa. Dan sebenarnya ini ntar topik kita sih setelah diskusi ini ya. Jadi sebenarnya kita mungkin kalau yang teman-teman pernah ngikutin NCNP dahulu kala ya, NCNP Pilot Project 2021 lama prosesnya. Nah, kita sebenarnya udah mempersingkat nih yang tadi disampaikan Mas Cok tuh yang bagaimana diskusinya. Yang lama kan biasanya diskusi ya sama kajian teknis ya, nentuin cure. Kita punya tuh sebenarnya tadi sistem aplikasi. Tapi tunggu dulu, kita nggak ke situ dulu. Kita bahas dulu tadi sampai kira-kira udah clear step berapa tadi? 14, 13? Baru 7 ini. Dan selain diskusi teknis juga ini apa? Masalah cost, teknologi cost, percent cost itu yang akan jadi debat yang debatable karena kan masing-masing ya kalau provider kan pengen mungkin teknologinya yang tertentu yang mungkin bagi si user itu kemahalan dibandingkan yang teknologi existingnya gitu. Nah itu ya mungkin yang diskusi mengenai cost. Diskusinya bagus juga sih. Jadi once sudah selesai diskusi, udah disepakati bersama, nggak ada no hard feeling ya. Jadi nggak ada di belakang setelah selesai atau misal gagal gitu nggak ada yang protes atau apa gitu ya Mas ya. Ya ini juga mungkin akan jadi pesan ya, pesan buat teman-teman yang ada di zona maupun di WK gitu ya. Jadi kalau ada dispute gitu kan, kalau ada stuck gitu ya, deadlock gitu ya pada saat diskusi cure definition gitu ya, jangan segan-segan untuk ngajak kita yang ada di SHU gitu ya. Insya Allah kita akan bantuin gitu ya. Jangan kalau pas sudah, insya Allah kita bantuin nih. Nah, beneran ini. Sudah terjadi juga. Gimana Mas? Banyak juga yang terjadi kan. Kita bantuin gitu ya. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai ya. Ketika udah disepakati dan udah tanda tangan kontrak, baru kemudian pas implementasinya jadi dispute, baru narik kita. Wah ini yang agak susah kita untuk memecahkan karena udah deal ini di depan ini kan. Jadi kalau memang mau berantem gitu kan, bukan berantem maksud saya, tapi kalau memang mau saling challenge, menyepakati ya kita sepakati di cure definition ini gitu kan. Nah nanti insya Allah kita akan bantu ya bagaimana merumuskan definisi cure yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu kira-kira. Mungkin kalau
sebagai informasi ya buat upstream-mate yang baru tahu NCNP, biar dia tuh tahu dari tadi kalian ngomongin teori. Sebenarnya udah ada belum sih yang kejadian yang aplikasi gitu ya. Sebentar Mbak Yoki, kita baru sampai step 7 ini ya, sampai step 7 ya. Aduh, Kita lanjut dulu ya. hot sampai udah pengen mobilisasi. Oke lanjut 7. Jadi 7 berarti 5 lagi. berarti yang ke-8 ya, begitu kita udah sepakat dengan clear definition-nya, baru kita masuk ke dalam tahapan pra pengadaan namanya gitu kan. Dimana dalam tahapan pra pengadaan itu nanti teman-teman harus menyiapkan dokumen dan lain sebagainya lah, sebagaimana kalau kita minta pengadaan ke teman-teman SCM gitu ya. Dan kemudian tahapan ke-9-nya juga ya tahapan pengadaannya itu sendiri gitu kan. Kemudian baru tahapan berikutnya itu adalah kontrak in place dan memulai mobilisasi peralatan gitu ya. Nah ketika itu udah mobilisasi, itu tahapan keberapa itu berarti ya? Tahapan ke-9, 10 ya. 10 berarti mobilisasi peralatan, equipment. Kalau chemicalnya dikirim ke lapangan gitu kan. Kemudian tahapan ke-11 instalasi gitu ya. Nah begitu instalasi, injeksi dilakukan atau pompa dipasang atau macam-macam lah ya di instalasi. Kemudian observasi, monitoring. Bukan. Commissioning ya berarti ya. Commissioning untuk apa POP ya istilahnya apa ya, put on production ya, atau on stream lah kalau kita apa namanya di bahasa pedomannya on stream gitu ya. Nah kemudian tahapan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi gitu sih kira-kira. Kalau orang awam denger kan panjang banget, 14 2 aja bisa ini. Sebenarnya kenapa sih kita bagi ke 14 itu secara rulesnya tuh supaya stepnya itu terjadi semua ya, karena kan itu ada di pedoman. Tapi sebenarnya kenyataannya 14 tuh nggak 14. NDA, MOU itu kan di awal-awal. Jadi pas mau ketemu jangan lupa NDA-nya. Pas ketemu sebenarnya sambil ngebahas teknis itu udah bahas tipis-tipis cure-nya maunya apa. Jadi ada yang paralel aman ya. Kita sebenarnya 14 itu nggak 14 semua. Jadi sobat Med tenang, jangan terlalu 14 panjang banget, enggak. Ini kita modelnya tuh kolaborasi sama paralel ya Mas Andri ya. Jadi 14 pekan. Alhamdulillah sekarang nih ya. Ini kalau boleh mulai di spill nih ya. Jadi kita sekarang udah punya aplikasi NCNP namanya. Nah, ini tadi aplikasi NCNP kita masuk nih berarti ngebahas aplikasi ya. Oke. Jadi di aplikasi NCNP itu justru sekarang tahapan 1 sampai dengan tahapan 5 ya, pengumpulan data itu semuanya sudah ada di sana gitu kan. Jadi even ya kita udah hemat tuh gitu kan. Mulai dari tahap 1 sampai tahap 5 gitu kan, kita udah ada di aplikasi semua. Nah nextnya kita ketemu dengan teman-teman, misalkan teman-teman Pertamina mau ketemu dengan teman-teman teknologi provider, itu udah langsung bahas kajian teknisnya mau seperti apa nih. Itu artinya gitu kan. udah bisa diakses oleh kedua pihak berarti ya? Iya, jadi teman-teman internal Pertamina sekarang udah bisa akses aplikasi tersebut gitu kan. Dan kalau memang teman-teman butuh user gitu kan untuk teman-teman Pertamina, silakan aja membuat request di MySSC atau mungkin boleh lapor ke kita, nanti kita buatkan tiket SSC-nya gitu ya, tiket untuk permintaan usernya. Nah, sedangkan kalau untuk teman-teman teknologi provider itu ada beberapa form yang perlu dilengkapi, termasuk NDA tadi yang disebutkan di awal. Gitu. Kalau saya sebagai orang zona nih, Mas Jo, kita kan sering berhubungan juga dengan beberapa teknologi provider ya. Misalnya ketika, ini sepertinya cocok nih dengan lapangan atau sumur kita gitu. Ternyata ya udah daftar aja Nokurope. Mereka belum terdaftar lah di Nokurope aplikasi. Itu apa yang harus dilakukan tuh? Nah, boleh langsung aja kontak di bawah ya. Nanti kita tambahkan nih alamat kontaknya ya buat teman-teman teknologi provider kalau mau daftar gitu ya. Boleh. Daftar coaching klinik istilahnya ya. Iya. Dan didaftarin secara resmi ya. Masuk gitu. Daftar ke aplikasi NCNP. Nah, nanti ada juga nanti kita daftar coaching kliniknya. Nah nanti untuk coaching klinik berikutnya nanti kita informasikan dari sana gitu kira-kira. Nah Mas Jo tadi udah sempat disinggung sama Mbak Yoki ya. Ini teori doang nih gitu ya. Dari 2021 tuh outputnya udah
udah berapa sih yang cure gitu. Kalau ningkatin produksi udah berapa barel gitu. Ada nggak sih Mas datanya? Atau ada yang atau banyak yang gagal ya? Iya. Di spill aja spill. Spill ya. Sorry. Spill. Sebelum sana aplikasi udah selesai semua tadi ya? Oh, alhamdulillah udah Dibahas semua. kan? Ya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Maksudnya yang Jadi, akan di ya. konsen-konsen yang lain udah di. Kalau jadi mungkin bisa tarik kesimpulan terkait aplikasi namanya aplikasi NCNP. Ini web base-nya Pertamina ya. Iya. Tapi pihak luar bisa akses dengan syarat dan ketentuan berlaku kalau di bawah ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya lebih memudahkan buat kita internal karena apa? Karena kita tidak perlu lagi satu-satu, tapi silakan sumurnya yang punya operation challenge masukinnya di situ. Nanti di situ clear. Saya operation challenge-nya misalnya tadi send atau scale atau mungkin low influx seperti itu. Siapa sih yang punya teknologi? Nanti di situ dilihat. Oh, yang punya teknologi ada 5. Saya baca semua kan tipis-tipis. Oh, dia nawarin teknologinya A, B, C, D. Kayaknya yang masuk A sampai C, yang D enggak. Ya udah dari situ jadi lebih, menurut saya sih lebih transparan ya. Iya. Jadi kitanya juga nyaman, di situ clear. Tapi tentunya teman-teman juga harus memasukkan data-data yang memang dibutuhkan sama teknologi provider untuk dia coba simulasi awal lah ya. Nanti dia nawarin teknologinya apa dengan biaya berapa. Tapi at the point yang kita lakukan sebenarnya untuk juga menjawab tantangan yaitu transparan ya. Bahwa Pertamina itu ya transparan. Ya, dan terkait operation challenge sih menarik juga. Kadang-kadang nih ini kan operation challenge itu permasalahan lapangan yang terjadi di lapangan, di sumuran atau di surface facility. Nah, terkadang teman-teman zona itu agak sedikit dalam bentuk ragu-ragu lah memasukkan operation challenge itu. Padahal kita itu di sini untuk membantu ya teman-teman di zona itu. Betul. Apa namanya permasalahannya apa di lapangan? Jangan ragu memasukkan sebanyak-banyaknya operation challenge di aplikasi itu. Kalau emang nggak ada yang menarik atau memang ini udah biasa ya sudah tinggal di reject aja. Gampang kan. Kalau tertarik tiba-tiba dijelasin tidak sesuai ya mohon maaf belum cocok gitu. Ya mungkin teman-teman di lapangan ya di zona itu balik lagi yang di depan tadi itu relaktan atau ragu untuk memasukkan operation challenge itu mungkin karena nggak ada payung hukumnya gitu sama belum kenal, belum tahu hasilnya juga mungkin ya. Oh iya itu juga. Dan belum terinfokan secara detail kali ya sampai ke level lapangan ya. Meskipun kita udah lakukan roadshow, tapi ya di sini dengan adanya podcast kali ini teman-teman bisa ngelihat. Mudah-mudahan bisa memperjelas ya. Nah mungkin langsung to the point-nya aja tadi yang ditanya Mas Wisnu, saya, Mas Andri gitu. Berapa sih yang udah berhasil? Jadi apa namanya untuk sampai dengan hari ini kita belum menghitung ulang revenue yang kita dapatkan gitu ya. Tapi setidaknya kita punya angka yang sudah dikonfirm oleh teman-teman finance ya. Itu as per 31 Desember 2023 gitu ya. Jadi as per 31 Desember 2023 ya kita total ada 14 program yang sudah on stream ya. Di mana 10 program ya itu sudah menyelesaikan masa observasinya gitu kan. Nah, dari 10 program yang menyelesaikan masa observasinya, nah ini menariknya nih gitu kan. Kenapa skema bisnis NCNP ini itu cukup menjanjikan ya. Karena resikonya masih cukup besar. Dari 10 program yang sudah menyelesaikan masa observasi ya, hasilnya ya 5 program cure, 5 program nggak cure. Nah 50% dong nih ya. Jadi kalau kita menjalankan kemungkinannya bisa 50% berhasil, bisa 50% nggak berhasil nih kira-kira. Nah dan dari 5 program yang berhasil ini ya total revenue yang kita dapatkan ya, saya nggak tahu nih ya, ini besar atau kecil kalau buat teman-teman. Totalnya sekitar $21 juta. Sekitar berapa ya? 30 5 program ya. 300 dari miliar 5 program saja. Iya, 300 miliar loh Mas. Itu ya gede banget sih. Ya. Kalau di saham berapa nih saham? Ya. Nah, itu kira-kira modal yang kita keluarkan ya. Jadi modal untuk belanja programnya itu sekitar $5,2 juta gitu kan. Dari $5,2 juta gitu ya.
itu kita menghasilkan 21 juta dolar. Nah, itu dari 5 program yang berhasil. Sebenarnya Ya. dari yang 5 program No Cure pun kalau kita ambil sisi positifnya itu adalah kita ada Nggak cost bayar. avoidance di situ. Ya. Nah itu ada sisi positif juga Mas Cok. Ya. Meskipun 50% gagal gitu. Nah, 50% yang gagal, 5 program yang nggak kita bayarkan ini ya harganya itu hampir 500.000 dolar itu yang nggak kita bayarkan. Jadi kalau ngomong hasilnya ya berarti 21 juta ditambah 500.000 tadi yang terkait cost avoidance yang nggak jadi kita bayarkan ke teknologi provider gitu kira-kira. Jadi ini sebuah undangan terbuka nih ya, undangan terbuka buat teman-teman di wilayah kerja, buat teman-teman teknologi provider. Yuk kita bareng-bareng nih gitu kan, kita berkolaborasi sebagaimana tema akhlak yang digaung-gaungkan oleh Kementerian BUMN dan Pertamina gitu kan. Yuk kita saling berkolaborasi gitu kan dalam rangka meningkatkan produksi nasional demi ketahanan energi nasional, demi Indonesia tercinta gitu kira-kira Mas Wisnu. Jadi kita sebenarnya ngajak teman-teman perwira Pertamina, ayo kalau ada sumur-sumur yang butuh operation challenge teknologi, ya udah ayo kita kerjakan gitu. Lepaskan Skemanya, kebiasaan ya. Ayo kerjakan gitu kan. Di berita tuh lagi kenceng ya. Menteri SDM Pak Bahlil bilang kayak Pertamina belum menggenjot produksi, terus menggenjot sumur-sumur idle seperti itu. Ayo kita kerjain. Kita juga punya nih teknologi yang mau ditawarkan sama pihak Teknologi provider. Ayo sama-sama ngebangun Pertamina, ngebangun Indonesia lah ya, seperti itu. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin ini program NCNP. Sebenarnya NCNP itu apa sih singkatannya nih? By the way, Belum. tadi kan yang diceritain sampai 2023 ya. Sebenarnya di awal-awal kita bentuk itu 2021 ya, namanya suatu bikin peraturan baru ya. Jadi pasti ada proses menjadi lebih baik. Fine-tuningnya, Nah, ya. kebetulan nih fine tuningnya kan mulai tambah bagus itu di start 2023 pertengahan sampai sekarang. Mungkin Mas coba bisa spill tipis-tipis. Sekarang itu khususnya mungkin yang banyak lapangannya, tentu kita tahu ya WK Rokan itu berapa sih programnya yang dia itu benar-benar kalau kita perhatiin tuh benar-benar yang singkat, prosesnya cepat. Berapa ya terakhir tuh? Jadi kalau di teman-teman WK Rokan ya, total sebetulnya ada 19 program yang sedang berjalan. Itu gitu dalam kan. waktu nggak nyampe setahun kalau Nggak nggak nyampe salah. setahun, nggak nyampe setahun teman-teman langsung nge-boost up tuh. Karena mereka banyak sumur yang non-aktif atau mungkin aktif tapi perlu tambahan gain untuk pompa produksi. 19 ya? 19 program ya. gitu kan. Nah, Program 19 tuh program. sumurnya kalau nggak salah aku lupa lagi berapa, 60 atau berapa. Kalau ngomong total sumur yang ada di WK Rokan total udah 80 lebih. Oh iya, 80 apa 90 ya. ya. Kan ada satu lapangan yang satu program gitu. Iya, Ada betul. beberapa Jadi ada program. 19 program, sumurnya itu ada sekitar 90-an 90 lebih. yang memang mau direaktivasi sama rekan-rekan. Dengan skema NCNP gitu. Keren juga sih effortnya udah cure teman-teman pun ada WK ya? Rokan, pokoknya everything buat produksi. Iya. Yang Cure pun udah ada kan di sana, udah. Jadi udah ada. ini fresh from the oven nih, barusan kemarin nih tanggal 19 September kemarin barusan teman-teman WK Rokan udah menginisiasi sertifikat Cure pertama mereka gitu kan. Wih, Yang kasih applause, selesai kasih applause. Artinya apa masa itu Mas? observasi. Sertifikat itu maksudnya apa itu? Nah, itu mungkin sebelum kita artikan sertifikatnya, kita big applause dulu lah buat iya, teman-teman kita WK Rokan. WK Rokan, mantap. Nah, jadi artinya gini ya. Jadi kalau teman-teman teknologi provider ya yang sudah pegang sertifikat gitu ya, itu mereka punya kesempatan untuk replikasi gitu ya. Replikasi itu artinya bisa naik ke tahapan full scale gitu kan. Nah, full scale itu apa sih gitu kan? Nah, full scale itu di mana ya? Ketika mau diimplementasikan ke lapangan baru itu tidak harus melewati tahapan field trial dari awal lagi. Itu sih ya yang mungkin untuk mempersingkat prosesnya. Tapi ada Nggak syaratnya perlu, ya. Ada syaratnya tapi ya. Ya, ada syaratnya. Tapi saya rasa kalau sudah terbukti di Rokan harusnya sih memang sudah mumpuni ya. Iya. Jadi pasti teman-teman Rokan juga nggak ragu sih untuk replikasi. Iya. Berarti langsung kontrak performance base gitu ya, Mas? Ya, nah Jadi nanti keuntungannya itu ya buat teknologi provider, dan keuntungan buat kita juga adalah sumur kita bisa segera direaktivasi. Dan proven ya, Iya. udah cure kan tadi. Dan masalah kita pun ya
udah bisa segera terselesaikan karena kita kan udah membuktikan sebuah teknologi ini dengan 2 jalan ya. Jadi pertama itu secara teknologinya itu memang benar-benar sesuai dengan masalah kita gitu kan. Yang kedua bahwa teknologi ini itu sudah terbukti secara ekonomis gitu kan. Artinya bahwa kalau kita implement teknologi ini secara keekonomian itu sangat ekonomis buat lapangan kita gitu kira-kira ya, dengan adanya skema NCNP ini gitu sih mungkin. Ya. Oke, yang tadi Mas Wisnu apa? Iya, Concernnya? dari tadi kan kita udah ngomongin ini dari awal NCNP. Kan mungkin ya kita sih tahu ya. Cuma kan teman-teman upstream mate yang di regional zona atau maupun teknologi provider, apa sih singkatannya NCNP? Atau ini ada arti khusus sih, Mas? Sejarahnya dulu kali. Nah, sejarahnya dulu. Nah, ini mungkin kalau nanti yang term barunya mungkin nanti sama Mas Andri lah ya kalau term barunya. Tapi kalau untuk apa namanya yang sejarahnya dulu ya. Jadi NCNP itu adalah singkatnya itu adalah no cure no pay gitu kan. Jadi kalau nggak berhasil nggak dibayar, tapi tentunya bukan se ekstrim itu ya. Jadi di sana ada beberapa porsi gitu kan. Jadi dalam skema NCNP itu kan kita membedakan cost itu menjadi 3 bagian ya. Ada preparation cost, ada operation cost, sama teknologi cost gitu kan. Nah jadi yang nggak kita bayarkan itu adalah apa? Si teknologi cost-nya inilah. Karena si teknologi cost-nya itu yang dijaminkan dengan kata-kata cure-nya tadi. Dengan kata-katanya, oh kita berhasil sembuh itu ya dengan si teknologi tersebut gitu kira-kira. Oh, sharing risk-nya di operation sama preparation cost-nya. Iya, berarti Pertamina bayarin preparation sama operation-nya. Teman-teman teknologi provider ya sharing risk ya dengan membayari teknologinya. Gitu kira-kira Mas Wisnu. Iya. Tapi dengan perkembangan zaman lah ya bahasanya, mungkin kalau kita lihat NCNP ini sebenarnya banyak yang minat. Tapi biasa ya, kalau orang zaman, oh ya haus ya. Kalau zaman sekarang kan mereka itu mungkin melihat namanya itu udah, aduh kita kalau kerjasama sama Pertamina gak dibayar. Udah jiper duluan Mbak biasanya. Padahal sebenarnya bahasa itu tuh sebenarnya kita tidak membuat itu ya. Itu kan sebenarnya adalah istilah yang digunakan sama stakeholder sebelumnya. Nah kemudian di perjalanannya nanti Mas Andri bisa nambahin sama Mas Wisnu. Kita melihat bahwa memang NCNP ini kan sebenarnya mengkolaborasikan 2 pihak ya. Kita Pertamina sama teknologi provider yang punya teknologi yang mau ditawarkan. Seperti itu kan. Bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi yang ujung-ujungnya nambah produksi dan menambah keekonomian juga buat sumur khususnya lapangan di Pertamina. That's why makanya kita sebenarnya sekalian melaunching nama baru kita nih, nama baru peningkatan produksi skema kita ini. Namanya apa Mas Andri? Coba. Apa coba? Apa coba? Namanya sebenarnya kalau ya saya tambahan dikit ya. Sebenarnya kalau dari sisi nama itu no cure no pay itu kan nama yang umum ya. Komersil lah. Bagus lah, gampang diingat gitu. Cuman ada unsur-unsur no pay-nya itu yang mungkin secara psikologis bagi teman-teman provider itu, aduh ntar gue nggak dibayar. Belum apa-apa udah mundur duluan. Gitu ya. Ini kita untuk lebih di fine tuning, lebih inilah bahasanya lebih positif lah. Jadi kita kemarin kita sepakat juga ya apa namanya network collaboration for new potential. New production. Potensial atau produksi nih? Oh karena mungkin tadi ada. Gak dia mancing sebenarnya. Coba dibenerin Wisnu yang benar apa? New potensial ya. Karena nggak hanya peningkatan produksi Mbak kita, ya, ada betul. Cost avoidance termasuk cost efisiensi ya. Jadi potensial itu yang kita cari nggak hanya peningkatan produksi, bisa cost efisiensi, mungkin ada benefit lain ya, mungkin nantinya ada terkait compliance ya, ada aturan-aturan baru terkait lingkungan yang teknologinya di sini baru gitu, aturannya baru, belum ada teknologi yang terimplementasi di Indonesia. Teknologi provider bisa masuk di situ juga. Ya, jadi apa namanya tadi? Network Collaboration for New Potential. Masya Allah. Potensi apa aja Mbak Yoki, bukan hanya produksi. Oh ya, baik gitu. Pak. Saya sebenarnya bertanya tapi saya juga udah tahu. Ini kayaknya udah mau di akhir nih Mas ya kan. Tadi udah disampaikan apa sih programnya, benefitnya untuk teknologi provider, benefit untuk
teman-teman di lapangan, termasuk juga resikonya dan tahapan-tahapannya, dan juga ada aplikasi ya tadi ya udah di spill juga ya aplikasinya. Sama ini satu lagi, sebenarnya kita juga effort yang kita lakukan nih, tim NCNP dan juga SAU untuk selalu mendukung peningkatan produksi. Dan dengan menggunakan si NCNP ini kita tahun 2022 pernah bikin namanya Teknologi Day. Di situ tuh kita mempertemukan atau kita mengundang rekan-rekan teknologi provider yang punya teknologi, mau menawarkan teknologi, mau menjelaskan teknologinya itu apa, atau mungkin juga teknologi baru dari luar kan ya, dia datang ke sini dia nggak ngerti Pertamina tuh apa sih, lapangannya di mana aja. Kita bikin tuh acara teknologi di tahun 2022. Alhamdulillah waktu itu sih pesertanya kurang lebih 400-an ya. Dari internal kita juga sangat mendukung, antusias, apalagi yang teknologi provider ya. Waktu itu kita ngadain tuh di Surabaya. Lumayan sih untuk satu acara yang lumayan, kita ekspektasinya tuh paling 200, 300 ya, karena kan ya istilahnya itu adalah hal baru gitu. Tapi ternyata begitu antusias tuh kita happy juga sih. Walaupun di perjalanannya adalah 1-2 hal yang perlu kita improve terus. Bakal ada lagi nggak sih Mbak gitu yang tadi Mbak sebutkan itu teknologi itu tadi? Saya tahu jawabannya, tapi mungkin Mas Andri bisa. Ya, kita untuk lebih mengembangkan, mempercepat, menambah kolaborasi antar Pertamina dengan teknologi provider ya melalui aplikasi. Ya kita nanti akan adakan insya Allah di akhir bulan ini ya, bulan September, 30 September sampai tanggal 2 Oktober Teknologi Day dan Business Forum. Nah, nanti di sana itu ada yang kita sebut di sini biasanya business matching ya Mas Yo ya, business matching. Mematchingkan antara operation challenge permasalahan dengan teknologi tepat guna yang dipropos sama teknologi provider seperti itu. Ya kita harapkan semua zona dan WK region yang ada operation challenge-nya nanti bisa berpartisipasi dan atau aktif. Mungkin upstream mate yang mau datang hadir as undangan juga dipersilakan aja ya, tinggal kontak tim kita lah ya. Sama mungkin ini sweetenernya adalah di situ kita mau pamer, pamer in good way, ya kan? Jadi pamer ini loh program NCNP itu nggak cuman kata-kata aja, tapi udah terbukti. Nanti di situ kita bisa lihat juga implementasinya ya. Nanti mungkin ada semacam poster-poster. Buat teman-teman, booth juga ada buat teknologi provider yang sudah terbukti. Atau mungkin dari poster-poster nanti teman-teman field yang memang kita sebenarnya udah ngadain juga sih beberapa kegiatan lah yang kita tuh mensupport akselerasi ini, terus program ini yang sudah berhasil ataupun mungkin belum berhasil. Kita ada award ya sebelumnya sebenarnya. Mbak, dengar-dengar ada juga ya testimoni dari teknologi provider yang udah cure ya? Iya, nanti kita salah satunya juga ada itu. Oh, menarik sekali sih ini acaranya ya. Sebenarnya untuk upstream mate yang belum tahu, silakan aja datang ya untuk undangan untuk melihat teknologi juga bisa kan di situ. Nanti ada teknologi yang disampaikan sama teknologi provider apa aja gitu. Emang di mana acaranya itu? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Kita ini kebetulan kan Jakarta. Kebetulan kan kalau di Jakarta kan buat teman-teman yang ada di lapangan-lapangan kan sekalian ngunjungi rumahnya yang ada di Jakarta gitu kan. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Tapi ada satu hal nih yang mungkin saya perlu elaborate gitu ya. Elaborate buat teman-teman teknologi provider, ada satu keuntungan tambahan nih kalau teman-teman teknologi provider ingin bergabung ke program Nukurno Pay. Nah ini gitu nih, kan. ini kayak kita tadi belum skema NCNP. Kita belum bahas ini apa Mas Cok? Nah, salah satu keuntungannya itu bahwa untuk skema NCNP, skema bisnis NCNP nantinya dibebaskan dari performance bonds. Ya, jadi jaminan pelaksanaan sudah tidak lagi menjadi syarat buat teman-teman teknologi provider kalau nanti mau tanda tangan kontrak. Gitu kira-kira. Aturannya ada itu.
Nah, alhamdulillah sesuai kalau di pedoman Ajoy itu udah ada di Udah tertulis ya? udah tertulis Oh, ya. tertulis, oke. Udah Aman lah udah ya? tertulis di pedoman Ajoy revisi 1 dan di PTK pun juga udah tertulis di PTK revisi 5. Nah, monggo mau itu di K3S growth split, di K3S cost recovery, dua-duanya tidak dipersyaratkan lagi performance bond. Mungkin kalau rekan-rekan yang lupa kali ya, apa sih performance bond? Coba kasih tahu tipis aja. Performance bonds itu jaminan pelaksanaan. Jadi kalau kita mau, ini buat teman-teman teknologi provider ya. Oh Jadi iya, iya kalau juga. kita mendapatkan sebuah pengadaan gitu, sebuah pekerjaan untuk melakukan servis tertentu di Pertamina, itu kan kita dipersyaratkan untuk menyampaikan jaminan pelaksanaan supaya kita itu bukan fail to deliver the service ataupun fail to deliver the goods-nya gitu kan. Nah, untuk untuk skema NCNP gitu kan, itu dibebaskan dari jaminan pelaksanaan karena apa? Karena yang dijaminkan ya resiko tadi. Betul. Ya, Udah yang di cure kriteria Yang tadi di-cure ya. kriteria tadi gitu kira-kira. Sweetener banget sih itu. Sweetener banget itu. Karena kan Lumayan tuh 5% Ya, itu, 5% betul. dari nilai kontrak itu. betul sekali. Nah, yang terakhir tadi dibahaskan teknologi D ya. Buat yang teknologi provider nih yang baru dengar podcast ini atau baru tahu terkait teknologi D maupun NCNP, gimana sih cara ikut teknologi D-nya atau daftarnya, Mas? Sebenarnya kita mungkin dalam proses ya, kita mau ada semacam iklan ya, nanti kita iklanin. Iya. Nanti di situ rekan-rekan teknologi provider ya bisa lihat di iklan itu, atau juga bisa langsung ke kita ya SHU mengenai how to bergabung sama teknologi D ataupun langsung ngajuin teknologinya. Ya. Sumur-sumur gitu. Jadi mungkin sedikit penjelasan terkait teknologi D ya. Jadi teknologi D itu kan ada 3 ruangan utama ya. Yang pertama itu ballroom, yang kedua itu technical meeting, dan yang ketiga booth room gitu ya, booth show gitulah ya. Nah, kalau untuk ballroom itu mungkin semua teknologi provider silahkan lah kalau memang mau daftar gitu kan, nanti kita izinkan untuk masuk ke ballroom tadi gitu kan. Nah, namun untuk masuk ke technical room ya, itu hanya yang submit teknologi proposal, karena yang akan dibahas di technical meeting itu adalah solusi yang Bapak Ibu tawarkan atas masalah kita gitu kan. Jadi yang masuk ke technical meeting itu hanya teknologi provider yang submit teknologi proposal, itu aja sih. Nah, kemudian yang untuk di booth room gitu kan, ya semua orang berhak akses ke wilayah booth room gitu kira-kira. Nah, tapi tenang aja, yang nggak sempet untuk bikin teknologi proposal sebelum teknologi D-nya digelar, nggak apa-apa. Aplikasi ini itu kita open untuk sepanjang tahun kok ya. Jadi tenang aja gitu kan. Untuk teman-teman yang baru daftar dan nggak sempat bikin teknologi proposal, nanti kita akan ada coaching klinik lagi insya Allah di bulan Oktober ya, di bulan Oktober. Nah, nanti kita akan undang untuk coaching klinik, dan begitu udah dapat coaching klinik harusnya teman-teman udah bisa bikin teknologi proposal. Nah, nanti akan langsung dipertemukan sebagaimana yang ada di teknologi D gitu. Berarti tanpa melalui teknologi D bisa ya ikut program NCNP ini ya. Gitu melalui kira-kira. aplikasi kan. Melalui aplikasi. Oke, yang nanti daftarnya lewat yang di bawah Di tadi. Ya, nanti kita share tuh ya di bawah ya. Paling itu ya, kurang lebih ya kayaknya. Tapi Mas Cok minumnya masih utuh nih. Minum dulu lah kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nih dari Upstream terkait Nukuropay, kemana nih akses ininya, komunikasi atau Yang upstream mate-nya. ya maksudnya mau nanya-nanya ini ada yang kurang jelas atau pengen. Oh, nanti kayak SAU aja tadi yang link pertama kali yang tadi kita kasih. Itu kan link Ada di situ, ya. link Ada. SAU. Dan mungkin bisa tinggalkan komennya Boleh. di channel kita, biar channel kita makin rame lah gitu ya. Iya. Barangkali ini jadi viral kan, kita dapat AdSense nanti dari YouTube ya. Oke, berarti kalau bisa dari diskusi atau podcast kita kurang lebih berapa ya? Saya juga nggak ngitung sih. Kayaknya 1 jam kali lumayan ada lah ya. Sejam lah. Itu jadi kita bisa simpulin, kita tuh memperkenalkan NCNP. Kemudian juga kita mau kasih tahu benefitnya
Apa tadi positifnya? Buat teman-teman di zona maupun teknologi provider lah ya. Betul. Sweetenernya tuh apa Sweetenernya aja. apa saja gitu. Dan yang pasti semua program yang dibuat oleh SHU adalah program-program yang kiranya mendukung peningkatan produksi, khususnya di Pertamina ya. Dan sudah punya payung hukum. Yes, Nah. itu paling penting sih ya. Jadi insya Allah amanah Ya. gitu. Itu sih ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Andri sama Mas Wisnu. Saya sih cukup udah saya. Iya, udah semua sih sebenarnya. Cuma kalau untuk nanti detail-detail di coaching klinik aja lah. Iya sebenarnya. betul. Jadi buat teman-teman regional zona ya semoga udah nggak ragu untuk mengupload Operation Challenge di aplikasi ya. Iya. Ya, Dan betul. buat teman-teman teknologi provider, kami tunggu proposalnya gitu kan. Ya, benar. Oke. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini kita sudahi dulu ya. Mudah-mudahan sudah mulai paham atau tambah paham dan lebih paham. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti tinggal kontak tim SHU aja. Atau tinggalkan di Boleh, kolom komen. komen. Komentar boleh. Saya Yoki. Saya Wisnu. Saya Andri. Saya Co. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.